Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sasaran sifat profesional yang beranggotakan Nur Aisyah Amini dengan NIM 4004, Nur Aura Ladistia Novanda dengan NIM 4014, Indah Novita Effendi dengan NIM 4025, Indah Rizkianti dengan NIM 4028, Iftita Aristanti dengan NIM 4031, dan Sita Kusuma Wardani dengan NIM 4041. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri pertama. Apa itu sikap profesional guru? Guru merupakan elemen kunci dari sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Dalam menjalankan tugasnya pada masa sekarang, profesionalisme menjadi tuntutan dan menjadi bagian integral dari profesi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Guru profesional memiliki sifat dan tanggung jawab yang dilakukan guru dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Next. Tugas profesional guru di sini itu tugas profesional guru itu biasanya itu meliputi mendidik, mengajar, dan melatih atau membimbing, serta meneliti atau melakukan riset. Mendidik sendiri di sini berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar sendiri berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai pengetahuan dan teknologi. Melatih atau membimbing berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan peserta didik dan meneliti untuk mengembangkan kependidikan. Adapun tugas keprofesionalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20A tentang guru dan dosen yang berisikan merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta bernilai, dan mengevaluasi hasil belajar. Nah, tugas pokok guru tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar serta tugas-tugas guru dalam kelembagaan yang merupakan sebagai bentuk kinerja guru. Bahwa seorang guru telah dikatakan mempunyai kemampuan profesional jika pada dirinya melekat suatu sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugas mereka. Sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap continuous improvement, yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbarui model-model atau cara kerjanya sesuai dengan tuntutan zaman yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada zamannya di masa yang akan datang. Profesionalitas kerja para guru itu merupakan bentuk gambaran dari budaya kerja para guru. Kualitas kerja yang sangat penting peranannya dalam menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Selanjutnya, monggo akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yakni syarat guru agar memiliki sikap profesional. Nah, dalam setiap pekerjaan tentunya menuntut sikap profesional di dalamnya. Nah, hal ini sama dengan kita menjadi seorang guru. Guru dapat dikatakan profesional dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya apabila memenuhi beberapa syarat. Dan dari beberapa para ahli dan juga sumber literatur menemukan yang pertama menurut Mukhtar Lufi. Di sini dikatakan bahwa ada 8 kriteria yang harus dipenuhi agar guru dapat dikatakan memiliki sikap profesional. Yang pertama yakni panggilan hidup, yang kedua pengetahuan dan juga kecakapan, yang ketiga kebaguan yang universal, keempat pengabdian, kelima kecakapan dan kompetensi aplikatif,
ke-6 otonomi, ke-7 kode etik, dan yang ke-8 adalah klien. Yang kedua, yakni menurut Umar Hamalik, syarat-syarat guru profesional yaitu harus memiliki bakat sebagai seorang guru, harus memiliki keahlian, memiliki kepribadian yang baik dan juga terintegrasi, memiliki mental yang sehat, berbadan sehat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, memiliki jiwa Pancasila, merupakan warga negara yang baik. Dan yang ketiga, menurut Idoji Anwar, syarat guru agar dapat dikatakan profesional harus memiliki 3 aspek, yakni kemampuan profesional, di mana mencakup penguasaan pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang diajarkan, konsep dasar keilmuan yang diajarkan, dan wawasan kependidikan serta keguruan. Dan yang kedua, kemampuan sosial, di mana mencakup cara kita untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya mampu beradaptasi ketika mengajar. Kemudian yang ketiga, kemampuan personal, di mana mencakup penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya. Karena guru merupakan panutan dan tauladan bagi peserta didiknya. Nah, yang keempat, menurut Ahmad Sabri, dikatakan bahwa guru dapat dikatakan memiliki sikap yang profesional apabila memiliki 3 kemampuan, yakni pada bidang kognitif yang berkaitan dengan kemampuan intelektual, yaitu pemahaman mengenai pengetahuan bahan ajar, tingkah laku siswa, kemudian kemampuan bidang sikap, di mana berkaitan dengan kesediaan guru terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan bidang tugasnya, seperti sikap menghargai pekerjaan, toleransi sesama teman seprofesi. Kemudian yang ketiga, kemampuan bidang perilaku, yakni berkaitan dengan keterampilan berperilaku seperti keterampilan mengajar. Kemudian yang kelima, menurut Nana Sujana yang dikutip dari pendapat Chopper, guru perlu menguasai beberapa kompetensi agar dapat dikatakan guru yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, mempunyai pengetahuan dan bidang studi yang dibinanya, mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang dibinanya, mempunyai keterampilan teknik mengajar. Kemudian yang keenam, menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, dari penjelasan beberapa para ahli dan juga sumber literatur, dapat disimpulkan bahwa seorang guru dapat dikatakan sebagai pendidik yang profesional apabila memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai bidang yang digelutinya. Yang kedua, memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Salah satunya adalah menyampaikan ilmu pengetahuan yang ia miliki kepada peserta didik. Dan yang terakhir, memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Karena di sini guru merupakan tauladan bagi anak didiknya. Selanjutnya, akan disampaikan oleh pemateri. Baik, selanjutnya adalah sasaran sikap profesional. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Guru dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. Adapun yang dijadikan sebagai sasaran sikap profesional terhadap profesi keguruan, yakni yang pertama adalah sasaran perundang-undangan.
Guru merupakan abdi negara sehingga perlu mengetahui kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan ini merupakan segala peraturan-peraturan baik di pusat maupun di daerah dalam rangka pembinaan pendidikan di Indonesia, misalnya peraturan tentang kurikulum sekolah. Tujuan adanya kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, meningkatkan pengabdian, dan meningkatkan mutu profesi. Kode etik ini juga untuk memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi, salah satunya yakni PGRI yang digunakan sebagai sarana pengabdian. Sasaran sikap profesional yang kedua yakni sikap profesional terhadap teman sejawat. Pada kode etik guru menyatakan bahwa membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan menghormati antar teman sejawat di dalam maupun di luar pendidikan. Maknanya, guru harus memelihara hubungan antar guru di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Guru dapat menunjukkan suatu sikap yang ingin bekerja sama, menghargai, dan rasa tanggung jawab kepada sesama anggota sekolah. Sikap ini diharapkan akan menciptakan sebuah rasa senasib sepenanggungan dan tidak mementingkan kepentingan sendiri. Hal tersebut dapat meningkatkan kemajuan sekolah dan kemajuan pendidikan. Sikap ini juga hendaknya dilaksanakan dalam lingkup yang lebih luas, yakni sesama guru dari sekolah lain. Selanjutnya, yang ketiga yakni sikap terhadap anak didik. Dalam kode etik menyatakan bahwa bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar dari peserta didik. Guru juga bertindak memberikan layanan pembelajaran sesuai dengan karakteristik individual serta tahap perkembangan peserta didik. Tujuan pendidikan rasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Prinsip ini membimbing peserta didik, bukan hanya mengajar atau mendidik saja. Definisi membimbing seperti itu yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yakni ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun kurso karso dan tutwuri handayani. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa pendidikan itu harus memberikan contoh, harus memberikan pengaruh, dan harus bisa mengendalikan peserta didik. Sementara prinsip manusia yakni berdasarkan kode etik ini memandang bahwa manusia sebagai kesatuan yang utuh, baik jasmani maupun rohani. Pembentukan manusia ini dimaksudkan untuk membentuk manusia tidak hanya berilmu yang tinggi, namun juga bermoral yang tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Yang keempat adalah sikap profesional terhadap tempat kerja. Untuk tercapainya keberhasilan proses pembelajaran, guru harus bisa menciptakan suasana kerja yang baik, yaitu suasana sekolah. Dalam kode etik guru menyatakan bahwa guru dapat menciptakan suasana sekolah untuk menunjang suatu keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru harus berusaha membuat suasana baik itu dengan berbagai cara. Yang pertama adalah bisa menggunakan metode belajar yang sesuai, maupun guru dapat menyediakan alat belajar yang memadai, serta guru dapat mengatur organisasi kelas yang baik. Guru juga harus dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara anggota sekolah, wali murid, dan juga masyarakat dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan proses. Nah, hal tersebut berkaitan dengan kode etik yang menyatakan bahwa membina hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menjalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan. Nah, misalnya itu dengan mengundang orang tua sewaktu pengambilan rapor. Yang selanjutnya adalah sikap profesional terhadap pemimpin. Dalam sebuah organisasi, pasti ada memimpin organisasi tersebut, yaitu seorang pemimpin. Sebagai salah satu seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lain,
Guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Dari organisasi guru, ada juga tata kepemimpinan mulai dari cabang, daerah, maupun sampai ke pusat. Nah, begitu juga sebagai anggota keluarga besar Depdikbud, ada pembagian pengawasan mulai dari kepala sekolah dan seterusnya sampai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kode etik guru, menyatakan bahwa guru menaati peraturan dan berperan aktif dalam melaksanakan program organisasi profesi dan mengembangkan organisasi profesi untuk menjadi pusat peningkatan profesionalisme guru dan pusat pengembangan pendidikan. Nah, kerjasama antar pemimpin dan anggota dalam sebuah organisasi pendidikan sangat dibutuhkan untuk membangun hubungan yang harmonis demi tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama dan kemajuan organisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan sikap seorang guru terhadap pemimpin harus positif, loyal, dan juga saling menghargai dan menghormati terhadap pemimpin. Yang keenam adalah sikap terhadap pekerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 7 Ayat 1 tentang guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip yaitu A. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang B yaitu memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Maknanya, seorang guru sebagai pendidik harus bersungguh-sungguh untuk berkomitmen dalam memajukan pendidikan. Dalam kode etik, menyatakan bahwa guru harus mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan sesuai dengan kemajuan iptek untuk meningkatkan mutu pendidikan serta melaksanakan tugas secara bertanggung jawab terhadap kebijakan pendidikan. Maka, guru harus dapat melaksanakan tugasnya dan membimbing peserta didik dengan baik. Guru juga harus selalu mampu menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan ilmu dan teknologi agar sesuai dengan keinginan peserta didik dan orang tuanya. Nah, keinginan tersebut tentunya harus selalu berkembang berdasarkan dalam perkembangan masyarakat. Dengan demikian, guru juga harus mampu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan saat ini. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Yang selanjutnya adalah sikap terhadap organisasi profesi. Sikap terhadap organisasi profesi. Organisasi profesi memiliki fungsi sebagai pemersatu seluruh anggota profesi yang di dalamnya memiliki tugas untuk menjalankan tugas keprofesiannya, serta memiliki fungsi sebagai sarana peningkatan kemampuan profesional profesi itu sendiri. Lahirnya organisasi profesi adalah dorongan para profesional untuk membentuk organisasi keprofesian dan memiliki motif yang bermacam-macam, yang umumnya dilatar belakangi oleh motif intrinsik dan ekstrinsik. Dorongan intrinsik merupakan keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan bahkan didorong semangat untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Motif ekstrinsik merupakan dorongan oleh tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, guru sebagai tugas profesi haruslah memiliki sikap terhadap organisasi profesinya. Hal-hal yang harus dilakukan oleh guru diantaranya 1. Guru menjadi anggota organisasi atau bahkan pengurus yang turut berperan serta secara aktif dalam menjalankan program-program organisasi bagi kepentingan pendidikan. Yang kedua, guru memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi pendidikan. Yang ketiga, guru secara aktif turut mengembangkan organisasi keprofesian agar bisa menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. Yang keempat, guru harus menjunjung tinggi tindakan serta pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas dan bisa bertanggung jawab dengan profesinya. Yang kelima, guru tidak boleh melakukan tindakan yang bisa merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya. Dan yang terakhir adalah guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Nah, yang terakhir adalah sikap terhadap mitra kerja dan masyarakat. Sekolah adalah bagian dari masyarakat, dan masyarakat adalah pemilik sekolah. Sekolah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Sekolah adalah tempat pembinaan dan pengembangan pengetahuan yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus membantu dan bekerja sama dengan sekolah, sehingga akan tercipta hasil dengan tujuan yang sesuai dengan dikehendaki dan dibutuhkan oleh masyarakat. Jika dilihat dari kebutuhan masyarakat, sekolah adalah tempat untuk memajukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang mental spiritual. Oleh karena itu, guru hendaknya menjalin komunikasi dan kerjasama yang efektif dan efisien serta harmonis dengan masyarakat untuk membantu serta mengembangkan pendidikan. Jadi, hal-hal yang harus dilakukan oleh guru adalah 1. Mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, peka terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, melakukan usaha bersama-sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan peserta didik. Yang keempat, memberikan pandangan profesional serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, hukum, dan kemanusiaan. Yang kelima, tidak membocorkan rahasia sejawat dan peserta didik kepada masyarakat. Yang keenam, tidak menampilkan diri secara eksklusif di dalam kehidupan masyarakat. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok 4. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa diketik di kolom chat.
Permisi, moderator. Iya, Saya izin menjawab pertanyaan dari Anis Wijayanti. iya silakan. Halo Anis, apakah mendengar suara saya? Anis, Iya, tadi kan bertanya ya, guru harus bersikap profesional baik di tempat kerja atau di lingkungan masyarakat. Bagaimana contoh penerapan sikap profesional guru khususnya di lingkungan masyarakat seperti di sekitar rumah, di mana mereka membawa nama baik profesi mereka. Jadi gini ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru menetapkan standar kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Jadi guru itu menguasai teori-teori pengajaran, memiliki rasa yang tangguh sehingga dapat terhindar dari segala perbuatan yang melanggar etika. Seorang guru juga memiliki rasa sosial, kemanusiaan, serta seorang guru harus bisa menjalankan pekerjaan secara profesional. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat nih, juga berbangsa dan bernegara secara keseluruhan, guru merupakan unsur strategis sebagai anggota atau agen atau pendidik masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, guru itu berperan sebagai sebagai sebentar. Mohon maaf ada gangguan sebentar ya. Guru tadi itu sebagai anggota masyarakat, guru itu berperan sebagai teladan atau contoh bagi masyarakat di sekitarnya, baik kehidupan pribadinya maupun kehidupan keluarganya. Sebagai agen masyarakat, guru berperan sebagai mediator atau penengah antara masyarakat dengan dunia pendidikan, khususnya di sekolah. Dalam kaitan ini, guru akan membawa dan mengembangkan berbagai upaya pendidikan di sekolah ke dalam kehidupan di masyarakat dan juga membawa kehidupan masyarakat ke dalam sekolah. Selanjutnya, sebagai pendidik masyarakat bersama unsur masyarakat lainnya, guru berperan untuk mengembangkan berbagai upaya pendidikan yang dapat menunjang pencapaian hasil pendidikan yang bermutu. Kedudukan guru sebagai seorang teladan dan fungsi tanggung jawab moral di masyarakat itu menjadi tugas yang bisa dikatakan begitu berat ya. Mengapa dikatakan begitu berat? Karena baik secara langsung atau tidak langsung, guru bertanggung jawab atas generasi penerus bangsa yang nantinya dihasilkan. Perilaku anak bangsa itu menjadi salah satu tolak ukur bukti pendidikannya. Namun, bukan berarti ini menjadi tanggung jawab para guru sepenuhnya. Keterlibatan keluarga dan masyarakat sekitarnya pun memiliki andil dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas. Seperti itu. Apa bisa diterima Anis atau ada tanggapan? iya dapat diterima. Terima kasih jawabannya, Sinta. Oke, terima kasih Anis. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Nada. Yang pertanyaannya, sekarang ini banyak kasus guru yang mengajar tidak pada bidangnya atau di luar basicnya. Dikarenakan minimnya jumlah guru yang ada di daerah membuat guru mengajar tidak sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara dan solusi kita sebagai calon guru untuk menangani hal tersebut? Ya, saat ini memang banyak guru yang tidak mengajar di bidangnya. Contohnya yakni guru sarjana, guru yang
lulusan sarjana bahasa Jawa akan tetapi mengajar di bidang sosiologi. Seringkali guru menganggap remeh hal tersebut, walaupun para guru yang tidak sesuai bidangnya itu mampu, namun akan lebih baik jika guru mengajar itu sesuai dengan bidangnya. Guru mengajar tidak sesuai dengan bidangnya tersebut dapat membuat para muridnya bingung. Selain membuat bingung, para muridnya materi yang akan disampaikan juga tidak detail atau sebatas konsep-konsepnya saja. Guru juga dinilai tidak profesional dalam mengajar. Hal tersebut menyebabkan terjadinya karena banyaknya guru yang menyepelekan mata pelajaran yang diajarkan tadi. Selain itu, juga dari pihak sekolah yang kekurangan tenaga kerja pada bidang mata pelajaran tadi. Solusi yang dapat ditawarkan dalam permasalahan ini, yakni guru tersebut dianjurkan untuk melanjutkan pendidikan lagi yang sesuai dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Selain itu, dari pihak sekolah juga harus membuka lowongan atau perekrutan guru sesuai dengan bidangnya. Dan juga harus memberikan pelatihan pendidikan sesuai mata pelajaran yang tidak ada di sekolah tersebut, agar guru lebih paham dan matang terhadap mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didiknya, agar peserta didik juga paham akan materi yang akan diajarkan guru tersebut. Bagaimana Nada? Mungkin ada tambahan dari kelompok saya. Dari saya cukup jelas ya. Terima kasih Nanda. Iya, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ayu Widayanti. Bagaimana sikap profesional guru mengenai peran dan juga tuntutan kompetensi guru di masa pandemi saat ini? Dalam situasi pandemi saat ini, guru memiliki banyak tuntutan dan melaksanakan banyak peran. Peran yang pertama yaitu memastikan tercapainya tujuan pendidikan dan pemenuhan target akademik dan non-akademik, mempersiapkan materi dan hasil evaluasi pembelajaran. Yang kedua, guru juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan keselamatan peserta didik secara fisik dan psikis. Yang ketiga, memberikan penguatan aktif dan memberikan pemahaman kepada siswa guna mentaati semua protokol kesehatan. Yang keempat, dengan tetap memprioritaskan fasilitas terhadap pembelajaran siswa, guru saat ini harus senantiasa memberikan dukungan emosional bagi siswa, orang tua, dan juga keluarga. Yang kelima, guru harus dapat melakukan komunikasi dan mengembangkan kerjasama yang baik dengan kepala sekolah, orang tua atau keluarga, siswa untuk membangun kepercayaan dan mendukung proses pendidikan. Kemudian tuntutan kompetensi guru. Yang pertama yaitu kemampuan berinovasi, memanfaatkan bermacam digital tools, menyelenggarakan kelas online, penerapan kurikulum yang memperkuat model multidisiplin dan kolaboratif dalam belajar mengajar. Yang kedua, kemampuan menata ulang akuntabilitas, menentukan metode dalam proses asesmen. Yang ketiga, kemampuan menyelenggarakan pendidikan yang membantu siswa berkembang secara akademis, fisik, dan psikis dengan menyeimbangkan antara old knowledge dengan mekanisme digital. Yang keempat, kemampuan menyajikan pendidikan dan pengajaran yang merata termasuk bagi yang paling rentan. Yang kelima, yaitu kemampuan komunikasi untuk mensinergikan pandangan dan visi proses pendidikan anak dengan kepala sekolah termasuk orang tua atau keluarga. Menuju masa depan dengan membangun sistem dan sekolah yang tangguh pasca pandemi yaitu mempersiapkan, melindungi, memulihkan, mengevaluasi, dan merencanakan. Apakah Ayu Widayanti ada tanggapan? Terima kasih atas jawabannya. Tetapi kan sekarang ini banyak di beberapa sekolah itu yang gurunya itu hanya ngasih tugas gitu aja. Bagaimana menurut kelompok kalian tentang hal itu? Mohon maaf Anis, Ayu. Tadi ada kendala, bisa diulangi. Iya, tadi terima kasih atas jawabannya. Tetapi kan
pada masa pandemi ini banyak beberapa sekolah itu yang gurunya itu cuma ngasih tugas aja lewat WA atau yang lain. Nah, itu bagaimana tanggapan kelompok kalian akan sikap tersebut? Ya, menurut saya kalau seperti itu harus diadakan evaluasi antara guru dan tenaga pendidik lainnya. Bagaimana, Ayu? Baik, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan Anggun. Apakah guru yang sudah tersertifikasi dipastikan sudah menjadi guru yang profesional dan yang belum tersertifikasi juga dikatakan guru yang tidak profesional? Bagaimana pendapat kelompok kalian mengenai hal tersebut? Nah, pertama sebelum menghubungkan antara sertifikasi dan profesional itu kita harus tahu dulu apa profesional sama apa sertifikasi itu. Kalau profesi itu menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan. Sedangkan profesional itu merujuk pada orang dan penampilan atau kinerja orang itu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Sedangkan lagi, profesionalisme menunjuk kepada derajat atau tingkat penampilan seseorang sebagai seorang profesional dalam melaksanakan profesi. Nah, jadi sebagai tenaga yang profesional, guru tuh memang dikenal salah satu dari banyak pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Jadi mengapa guru itu harus mengikuti pendidikan profesi? Jadi seorang guru yang sudah tersertifikasi atau sudah memiliki sertifikat, maka secara hukum dan secara langsung orang itu menyimpulkan bahwa dia adalah guru yang yang profesional. Dikarenakan terindikasi dia sudah lulus ujian, lulus penilaian portofolio. Nah, namun tidak ada jaminan bahwa seorang guru itu yang sudah memiliki sertifikat maka disebut guru profesional. Nah, jadi harusnya guru yang telah memiliki sertifikat harus harus sesuai dengan apa yang sudah ia kerjakan. Karena dia kan sudah melewati proses tahapan ujian, proses portofolio, sehingga dia disebut profesional. Nah, jadi guru yang tersertifikasi itu belum mendapat jaminan bahwa dia juga profesional. Gimana, Anggun? Berarti guru yang belum mendapat sertifikasi, misalnya guru yang tidak kuliah pendidikan itu kan biasanya ada di suatu sekolah. Misalnya dari Fakultas MIPA kan belum tersertifikasi. Apakah perlu menempuh pendidikan profesi guru? Kalau mengenai hal tersebut. Jawabannya iya, karena kan sertifikasi guru kan banyak manfaatnya. Kita bisa dapat tunjangan. Nah, semua itu tuh harus didapatkan dari pendidikan setelah melakukan pendidikan profesi. Jadi
melakukan profesi pendidikan tuh juga untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ya, baik. Jadi Tita ya, iya. sudah jelas atas jawabannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Alia. Pertanyaannya adalah bagaimana dan apa yang perlu dipersiapkan para calon pendidik agar nantinya dapat melaksanakan pembelajaran yang tepat sasaran. Mungkin yang bisa dipersiapkan yang pertama, menyiapkan perangkat pembelajaran. Seorang guru juga harus menyiapkan perangkat pembelajaran seperti materi, bahan ajar, mungkin media atau alat yang digunakan nantinya juga harus dipersiapkan. Yang kedua mungkin guru juga harus membuat metode belajar yang variatif, tidak hanya menampilkan teori atau tulisan, mungkin bisa menambahkannya dengan game atau mungkin bisa tugas proyek yang nantinya akan memicu kreativitas anak didik. Juga guru juga tidak hanya belajar di kelas ya, juga guru juga bisa melakukan observasi langsung ke lingkungan atau mungkin terjun langsung ke area yang mungkin berhubungan dengan teori gitu loh. Jadi siswa itu tidak hanya membayang-bayangkan teori-teori yang dituliskan di buku, tapi juga bisa melihat dan mengamati apa yang dimaksud dari teori yang diberikan pada guru. Mungkin begitu Ayah, atau mungkin ada tambahan dari kelompok lain, atau feedback dari Alia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hani. Pertanyaannya mengenai apa tujuan dari pemetaan mengenai berbagai saran sikap profesional terhadap profesi keguruan. Nah, sikap profesional sendiri itu suatu kepribadian atau respon yang menggambarkan kecenderungan untuk bereaksi sebagai seorang guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran yang ahli dalam menyampaikannya. Profesionalisme seorang guru ini juga harus dikembangkan untuk meningkatkan atau menambah pengetahuan dan keterampilannya baik pada masa prajabatan
ataupun dalam jabatan karena ilmu dan pengetahuan yang menunjang profesi itu selalu berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Tujuan dari pemetaan sasaran itu yakni untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap keterampilan seorang guru secara terus-menerus sebagai guru yang profesional. Jadi sasaran itu ditujukan kepada seorang guru untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap keterampilan yang sudah tadi dijelaskan pada sasaran-sasaran yang telah dijelaskan oleh pemateri tadi. Bagaimana Hanik? Ya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Elisa Fatma. Yang pertanyaannya, izin bertanya, semisal calon tenaga pendidik ditempatkan ke tempat terpencil saat mengajar. Nah, di situ pengetahuan peserta didik masih sedikit karena fasilitas sekolah tidak memadai juga. Jadi menurut kelompok Anda, bagaimana cara kita sebagai calon tenaga pendidik agar kinerja tenaga pendidik yang diberikan peserta didik itu berjalan secara optimal? Nah, di sini saya mengambil dari web berita antara news.com dengan judul berita membangun profesionalisme guru di daerah terpencil. Jadi mungkin hal pertama yang dapat dilakukan sebelum guru diterjunkan ke daerah terpencil, itu pemerintah dapat melakukan suatu program pembekalan yang nantinya agar guru ini dapat profesional dalam mengajar di daerah tersebut. Di sini di berita ini tuh dijelaskan, ini salah satu contohnya, ini program kegiatan yang diselenggarakan oleh Tanoto Foundation. Ini bukan organisasi pemerintah ya, tapi organisasi nirlaba yang didirikan oleh keluarga Sukanto Tanoto. Nah, di sini itu program ini tuh didesain dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dan pengalaman nyata para guru beserta segala sumber daya dan hambatan yang ada di tingkat lokal. Nah, di sini jadi sebelum diterjunkan itu diberi gambaran gitu. Misalnya sebelumnya itu ada seorang guru yang sudah mengajar di daerah terpencil gitu. Jadi di situ tuh dapat menjadi narasumber yang menceritakan pengalamannya itu ketika mengajar di daerah terpencil itu sumber daya dan hambatan apa saja yang dihadapi. Nah, dari penjelasan narasumber tersebut itu dapat menjadi proses refleksi dan juga evaluasi nantinya yang bisa menjadikan masukan berharga dan bahan bagi penyusunan strategi pembelajaran yang efektif dan benar-benar dilaksanakan di sekolah terpencil tersebut. Jadi mungkin guru di daerah terpencil itu dapat mengajarkan materi-materinya itu dengan menumbuhkan inovasi dan kreativitas ya dalam diri pendidiknya ini. Jadi itu kuncinya itu dalam diri kita. Kita harus mampu berinovasi dan memiliki pemikiran yang kreatif tentang model pembelajaran yang seperti apa yang dapat diterapkan di daerah terpencil tersebut, sehingga bahan ajar yang kita sampaikan kepada pendidik meskipun di tengah keterbatasan fasilitas itu dapat tersampaikan dengan baik. Begitu. Bagaimana, Elisa? Jadi itu guru harus perlu nyiapin fasilitas juga gitu ya kalau semisal di sekolahnya tersebut kurang.
Ya, mungkin kita juga dapat kita kan ketika diterjunkan itu kan juga dari atasan ya. Biasanya kalau misalnya diterjunkan di daerah yang terpencil itu mohon maaf terpotong. Jadi sebelum kita diterjunkan itu kan kita itu kan mohon maaf belibet ya. Kita ketika guru yang diterjunkan di daerah terpencil itu kan biasanya guru yang sudah diangkat menjadi PNS ya biasanya itu. Jadi kan itu kan dapat arahan dari pemerintah ya. Nah, otomatis pemerintah ini perlu memberikan pembekalan gitu kan. Nah, ketika kita sudah diterjunkan di daerah tersebut dan terdapat fasilitas yang kurang memadai, kita dapat melaporkan kepada pemerintah. Mungkin Pak, fasilitas ini dibutuhkan di sekolah ini untuk menunjang kualitas dari pendidikannya. Begitu, Elisa. Ya, jelas, Aisyah. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Permisi, moderator. Iya. Saya izin menjawab dari Dina. Iya, silahkan. Baik, Mbak Dina, apakah mendengar suara saya? Saya langsung jawab aja ya. Tadi terkait syarat guru memiliki sikap profesional yang disebutkan oleh beberapa ahli. Apakah ada syarat tersendiri dari instansi? Semisal ada seorang guru sekolah A, apakah dari sekolah A tersebut masih ada syarat sendiri untuk memiliki sikap profesional? Nah, untuk pertanyaan apakah ada syarat tersendiri dari instansi, untuk sepengetahuan saya ada ya, seperti sekolah-sekolah yang berbasis agama atau berbasis IT itu dari pihak instansi atau pihak sekolah itu biasanya memberikan tambahan kualifikasi guru pada saat pendaftaran calon guru gitu, seperti misalnya sekolah berbasis Islam seperti MAN atau apapun itu kan biasanya ada tambahan harus bisa membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Apakah dapat dipahami, Mbak Dina? Untuk menjadi guru yang profesional itu selain menurut para ahli tadi juga tergantung setiap instansi yang akan dimasuki ya. Iya. Oke, udah cukup. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rindi, yaitu izin bertanya, di pandemi saat ini kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Selama yang saya lihat, selama pandemik ini, siswa sekolah dasar dan menengah jarang melakukan kegiatan belajar mengajar. Menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana cara guru bersikap profesional selama pandemik ini, khususnya tentang sikap profesional guru terhadap anak didik? Nah, untuk bagaimana cara guru bersikap profesional selama pandemik ini, mungkin tidak memungkiri ya bahwa pandemi ini membuat kegiatan di luar sekolah seperti kerja kelompok yang biasa kita lakukan itu dibatasi. Nah, bagaimana cara guru untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin guru bisa menyiapkan silabus-silabus atau RPS yang berhubungan dengan materi, mungkin itu udah lengkap atau sehingga tidak diperlukannya adanya kerja kelompok yang akan membuat siswa mungkin keluar dari rumah. Nah, juga bisa guru menyediakan video pembelajaran yang berhubungan dengan materi pembelajaran supaya siswa lebih bisa mengerti atau mungkin bisa mempraktekannya di rumah dan menambah wawasan dan teori yang mungkin belum dipahami oleh siswa itu sendiri. Itu mungkin apakah ada feedback dari Rindi? Saya izin menjawab pertanyaan dari Clarissa Jenny. Telah dikatakan tadi guru harus bisa memberikan dampak mengendalikan peserta didik dan lain sebagainya. Dapat dikatakan guru tidak boleh hanya mengajar saja, tapi tidak dipungkiri masih banyak guru yang seperti itu. Mereka hanya datang untuk mengajar saja demi memenuhi kepentingan mengisi nilai dari peserta didik. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal itu? Ini menurut saya dan yang saya tahu. Di sekolah saya sendiri tidak ada guru yang hanya berperan mengajar saja. Contohnya gini, terkadang guru satu dengan guru yang lain itu menjadi pembina dalam suatu organisasi. Selain itu, guru tidak hanya memberikan teori-teori saja, tapi guru juga memberikan
praktek tersebut bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari juga. Selain itu, terkadang contohnya guru honorer tidak hanya mengajar di salah satu sekolah saja dan bisa mengajar di sekolah-sekolah lain. Seperti itu, apakah kalian bisa diterima atau ada tanggapan? Maksud saya bertanya jika ada seperti itu, tanggapan Anda bagaimana? Ya, kalau ada seperti itu, lebih baik itu dirundingkan, dilakukan rapat, dan bagaimana solusi untuk mengatasi guru tersebut, dan ditanyai lebih lanjut apa saja kegiatan dari guru tersebut, mengapa kok guru tersebut hanya mengajar saja, seperti itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Cindy. Bagaimana cara kita menyikapi kepala sekolah atau pemimpin yang tidak profesional dalam menjadi pemimpin yang selalu merasa bahwa dirinya memiliki kekuasaan tertinggi atau yang biasa kita sebut dengan memanfaatkan kekuasaan. Nah, yang bisa kita lakukan itu pertama, kita menuntut pertanggungjawaban. Jadi, kita bisa meminta atasan kita atau kepala sekolah kita itu untuk mengingat kembali kepada standar atau tanggung jawab yang telah ia pegang. Kemudian kita bisa bermusyawarah atau berdiskusi untuk mengambil keputusan bagaimana yang tepat. Jika kita saat menuntut pertanggungjawaban tidak berhasil, jadi yang bisa kita lakukan ya dengan mengendalikan diri kita sendiri. Jika pemimpinnya buruk, jadi kita jangan sampai menjadi pegawai atau bawahan yang buruk. Gitu. Bagaimana, Cindy? Iya, baik, saya terima. Terima kasih. Ya, Permisi Bapak, diskusinya sudah selesai.
Baik, itu saja presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.